Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat mahasiswa dan juga pendengar setia yang mendengarkan untuk podcast dan juga diskusi pelaksanaan yaitu PDK 2024. Pada sesi kali ini kita akan berbincang dengan para dosen expert terkait dengan sistem informasi manajemen. Perkenalkan, saya Erlinda Soliha, SEMM, sebagai moderator pada pelaksanaan diskusi pada siang hari ini. Baik, pada pelaksanaan diskusi kali ini yaitu kita akan menyampaikan terkait perkuliahan Sistem Informasi Manajemen yang dilaksanakan dengan program bantuan pembelajaran daring kolaboratif tahun 2024. Adapun yaitu yang akan disampaikan terkait gambaran singkat tentang apa yang akan dibahas dalam episode ini yaitu Sistem Informasi Manajemen serta peran dosen pengusul dan juga dosen mitra dalam diskusi ini. Adapun dosen pengusul yaitu dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang dan juga dari Universitas Pengusul yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern Sukoharjo. Adapun dalam pertemuan kali ini kita akan membahas perkuliahan Sistem Informasi Manajemen yang diadakan melalui program bantuan pembelajaran daring kolaboratif tahun 2024. Di antaranya yang akan kami sampaikan adalah terkait kontrak perkuliahan, terkait bagaimana pelaksanaan perkuliahan, sistem informasi manajemen, dan juga terkait capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, terkait bagaimana hasil yang akan didapatkan dari pelaksanaan mata kuliah ini. Kemudian tujuan pembelajaran, apa saja yang ingin dicapai dari pelaksanaan perkuliahan ini, dan juga tentunya yaitu inti dari materi-materi yang akan disampaikan oleh para dosen, baik itu dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer Semarang dan juga STIE Studi Ekonomi Modern. Baik rekan-rekan sekalian, langsung saja kita akan berkenalan ya dengan para dosen kami, yaitu dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer, yaitu beliau ada Ibu Astuka Solihatun Rahmania selaku dosen di Prodi Manajemen. Kemudian yang kedua ada dosen dari Mitra, yaitu dari STIE Studi Ekonomi Modern, beliau yaitu Ibu Titin Harjatni, SEMM. Kepada beliau, mungkin langsung saja silahkan diperkenalkan dari Ibu Astuka Salihatur Rahmania. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Erlinda atas waktu yang telah diberikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aftuka Solekatur Rahmania. Di sini saya sebagai dosen sistem informasi manajemen yang akan mengajar sistem informasi manajemen di Prodi S1 Manajemen di Universitas Sains dan Teknologi Komputer, di mana prodi kita khususnya di mata kuliah SIM ini, Sistem Informasi Manajemen ini akan berkolaborasi dengan STIE Studi Ekonomi Modern. Jadi mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer dan mahasiswa dari STIE Studi Ekonomi Modern akan bersama-sama menimba ilmu dan berkolaborasi untuk mencapai hal yang tentunya nanti akan kita ajarkan. Nah, di sini nanti ada rekan kita, yaitu dari dosen STE Studi Ekonomi Modern, dari Bu Titin. Ya, Bu Aftukoh. Baik, untuk selanjutnya silahkan Bu Titin sebagai dosen mitra, yaitu dari STE Studi Ekonomi Modern, mungkin bisa sedikit untuk diperkenalkan, Ibu. Oke, terima kasih Bu Erlinda Soliha, Bu Aftukoh untuk waktu yang diberikan kepada saya. Izin memperkenalkan diri, saya Titin Hargiatni, SEMM, dosen program studi S1 Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Studi Ekonomi Modern. Suatu kebanggaan ya, bisa diajak berkolaborasi dengan Universitas Sains dan Teknologi Komputer
pada program pembelajaran daring kolaboratif ini, terutama untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana eh, saya diberikan amanah untuk mengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan seperti yang disampaikan oleh Bu Aftuka, semoga em, baik mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer maupun dari perguruan tinggi kami nanti bisa belajar bersama, terutama kami karena Universitas Sains dan Teknologi Komputer kebetulan memang eh, fokus terhadap teknologi terutama berbasis komputer. Ini semoga memberikan tambahan pengetahuan bagaimana memanfaatkan teknologi informasi, teknologi digital eh, untuk aktivitas manajemen, dan ini sesuai dengan mata kuliah kita yaitu Sistem Informasi Manajemen. Saya kira cukup untuk perkenalannya. Saya kembalikan kepada Bu Erlin. Baik, terima kasih atas perkenalannya Bu Titin Hadiatni selaku dosen dari Mitra yaitu STIE Studi Ekonomi Modern. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke inti pembahasan yaitu diskusi terkait dengan materi perkuliahan Sistem Informasi Manajemen pada sesi pertama ini. Baik, sebelumnya pastinya kita akan mengetahui kontrak perkuliahan begitu ya Ibu-ibu. Untuk kontrak perkuliahan mungkin bisa disampaikan dari Ibu Aftuka selaku dosen pengusul dari pelaksanaan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Silakan. Mohon maaf Bu Aftuka masih Ya. Baik, terima kasih Bu Erlinda. Baik teman-teman, tentu dalam kontrak perkuliahan ini kita akan membahas untuk menuju satu semester ke depan, yaitu semester ganjil tahun 2024-2025, di mana di sini mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Tentu ada beberapa yang harus kalian ketahui dalam kontrak perkuliahan ini, yang mana ini sebagai kewajiban akademik kalian yang patut dijalankan dan dipahami secara sama-sama, yang mana ini nanti di sini perkuliahan ini akan diajar oleh tentunya saya, Aftuka Sulekatur Rahmania, dengan rekan saya dari STS Studi Ekonomi Modern, yaitu Bu Titin Haryatni, yang nantinya di sini kita menerapkan kontrak perkuliahan dimulai dari penilaian terlebih dahulu, mulai dari presensi. Jadi teman-teman mahasiswa nanti dituntut presensinya itu harus dari 100% harus 50% mengikuti perkuliahan, yang mana presensi ini 15% ini dilihat dari kehadiran 75%. Sedangkan nantinya kita akan melaksanakan kuis tiap pertemuan, yaitu adanya kuis ini untuk memperoleh teman-teman semuanya agar seberapa paham mahasiswa dapat memahami terkait mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini. Dan tentu ada pengerjaan tugas yang kami beri persentase dari 20%, ada UTS yang kami beri persentase 30%, dan ujian akhir semester yang kami beri persentase kurang 35%. Jadi saya harap dari semua ini mahasiswa dapat mengoptimalkan, karena ada syarat khusus untuk mengikuti ujian, baik ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, di mana kehadiran itu minimal 75% hadir. Nah, itu boleh mengikuti ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Sedangkan apabila ada mahasiswa yang ternyata hanya mengikuti 50% dari perkuliahan, maka mahasiswa tersebut tidak bisa mengikuti ujian dan harus memasuki remedial. Nah, di sini
Tentu besar harapan kita untuk membantu mahasiswa, sehingga saya harap mahasiswa juga mematuhi kontrak perkuliahan untuk penilaian tersebut. Nah, adapun nanti di perkuliahan kita tentu akan memberikan poin penilaian. Nah, penilaian kita sampaikan di awal, di mana penilaian dari keseluruhan presentase tersebut lebih dari 80, berarti kita beri nilai A. 71 sampai 80 kita beri nilai AB, 61 sampai 70 kita beri nilai B, dan 51 sampai 60 kita beri BC, dan ke bawahnya otomatis mahasiswa akan mengikuti remedial apabila kurang dari 60 tersebut. Nah, mungkin ini kontrak penilaian dari perkuliahan kita. Nanti mungkin apabila ada yang mungkin mengganjal dari mahasiswa atau ingin ditanyakan, boleh untuk ditanyakan melalui room komentar nanti. Mungkin begitu yang saya dapat sampaikan terkait kontrak perkuliahan ini, Bu Linda. Baik, terima kasih sudah sangat jelas ya Bu Aksuka atas kontrak perkuliahan dan juga tujuan pembelajaran yang disampaikan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini. Jadi harapannya nanti teman-teman selama perkuliahan sudah memahami tentang peraturan dan juga hal-hal yang memang harus diketahui di awal sebelum melaksanakan perkuliahan. Terima kasih. Untuk selanjutnya langsung saja begini Bu, kita diskusi bersama guys terkait materi kita pada mata kuliah kali ini, yaitu mungkin pastinya ya untuk yang pertama kali akan kita bahas terkait definisi ataupun pengertian dari sistem informasi. Kalau dari menurut Bu Aftuka sendiri ataupun berdasarkan materi yang akan disampaikan, Bu Aftuka silahkan disampaikan bagaimana definisi ataupun pengertian dari sistem informasi. Baik, jadi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini kita sudah membuat yaitu susunan pembelajarannya, yang mana ini sudah kami diskusikan dengan Bu Titin. Kita mem- kita memberikan pemahaman bahwa di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini tentu di sini akan membahas terkait bagaimana organisasi ini atau perusahaan mengelola sistem informasi manajemennya, sehingga mahasiswa di sini harus mampu menjelaskan secara praktisnya tentang merancang, menerapkan, mengelola, bahkan menganalisis bagaimana sistem informasi ini sebagai pengetahuan dasar kita dalam membangun sebuah sistem informasi pada organisasi, bisnis, maupun perusahaan. Nah, tentu di sini kita nanti akan membahas atau mengulik beberapa materi. Yang pertama kita akan bagaimana kita mengetahui atau mampu menjelaskan terkait sistem informasi manajemen ini, baik secara tradisionalnya bagaimana dan berbasis komputer. Nah, tentu dalam hal ini kita juga akan membahas terkait keseluruhan konsep dari sistem informasi manajemen. Jadi, ini mahasiswa harus mampu memahami, menjelaskan, agar mampu menerapkan, merancang, dan mengelola sistem informasi ini untuk diterapkan di bisnis ataupun usaha yang sedang dijalankan, maupun nantinya ke depannya dalam suatu pekerjaan. Mungkin begitu yang terkait sistem informasi manajemen ini. Baik, terima kasih. Sangat jelas ya Bu Aftuka dari definisi ataupun pengertian sistem informasi yang telah disampaikan tadi. Nah, mungkin lanjut saja. Selanjutnya untuk Bu Titin terkait dengan jenis-jenis ataupun pembagian dari sistem informasi itu biasanya ada banyak nih Bu. Nah, mungkin bisa disampaikan ini kepada teman-teman mahasiswa untuk selanjutnya terkait dengan jenis-jenis ataupun pembagian dari sistem informasi tersebut. Silahkan. Terima kasih Bu Erlinda. Tadi terkait dengan jenis ya, atau barangkali kita mulai dari definisi sistem itu tersendiri ya.
sebelum saya menyampaikan sistem informasi itu dibagi atau jenisnya apa saja, kita perlu tahu definisi sistem dan juga sistem informasi. Sebenarnya definisi sistem ini bisa didefinisikan berbeda tergantung dari sudut atau dari bidang mana. Namun secara umum sistem adalah kumpulan dari elemen atau juga variabel yang saling berinteraksi, ya, kemudian bekerja sama untuk mencapai tujuan. Itu sistem. Kalau informasi ini adalah sumber daya yang dikelola oleh organisasi atau perusahaan, baik itu juga perusahaan bisnis, yang tujuannya adalah untuk eh, mempermudah dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dari situ akhirnya kita bisa melihat bahwa sebagai sebuah sistem, ya, maka sistem informasi itu tidak berdiri sendiri. Artinya dia terdiri dari banyak elemen, diantaranya tentu sudah pasti yang pertama adalah sumber daya manusianya, ya, SDM-nya atau people-nya. Di mana di sini sumber daya itu tergantung. Dia bisa sebagai pengambil keputusan, ya, tapi dia juga bisa sebagai operator atau bisa juga sebagai end user, pemakai. Kemudian selain sumber daya manusia tentu adalah hardware-nya, ya. Karena ini kita berbicara sistem informasinya, sekarang kita berbasisnya sudah teknologi digital, ya. Maka hardware penting, mulai dari komputer, ya, dan segala sesuatu yang terkait dengan hardware. Kemudian ada software, ini meliputi aplikasi dan segala sesuatu yang memang dibutuhkan tujuannya untuk mempermudah dalam proses manajerial. Kemudian ada tentu adalah data. Nah, data ini yang kemudian nanti diolah menjadi informasi, di mana informasi ini nanti yang akan digunakan oleh pemakai. Dalam hal ini bisa kalau dalam organisasi atau dalam bisnis tentu adalah pihak yang memang uh, pengambil keputusan, ya, misalnya manajer, manajer pihak manajer, ya, di mana data diolah, ditransformasi menjadi informasi. Kemudian informasi ini tentu tidak hanya satu, ada beberapa alternatif informasi, kemudian dipilih, dipertimbangkan, tentu disesuaikan juga dengan kondisi perusahaan, ya. Kemudian endingnya adalah pada proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah network. Jadi jaringan atau network ini adalah juga bagian dari sistem informasi, ya, termasuk akses jaringan, kemudian media komunikasi. Saat ini kan cukup banyak, ya, media komunikasi yang bisa dimanfaatkan, yang semuanya ini tergabung, ya, apa yang saya sebutkan tadi semuanya adalah elemen atau komponen dari sebuah sistem, terutama sistem informasi, yang semuanya dimanfaatkan dalam kegiatan manajerial perusahaan maupun organisasi, dan tadi tujuannya adalah untuk proses pengambilan keputusan dan juga untuk pencapaian tujuan. Saya kira itu Bu Erlinda. Baik, mungkin sudah sangat jelas ya Bu bahwasanya memang jenis dari sistem informasi sendiri itu saja sudah ada banyak gitu ya. Mungkin teman-teman yang perlu di highlight di sini bahwasanya dari manusia sendiri pun itu sudah menjadi sistem informasi. Kita bertukar informasi dari satu orang ke orang lain itu pun sudah menjadi bagian dari sistem informasi. Oke, untuk selanjutnya jika kita berbicara tentang definisi, kemudian tadi ada jenis-jenis dari sistem informasi, pastinya di sini ada tujuan tertentu ataupun tujuan spesifik. Nah, dari sistem informasi itu, mungkin dari Bu Astuko bisa disampaikan tujuan dari sistem informasi ini. Baik, Bu Erlinda. Untuk tujuan kita memahami terkait sistem informasi ini, tentu kita akan ini sebagai wadah atau menyediakan informasi yang digunakan untuk manajer
dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan. Itu apabila digunakan di suatu perusahaan. Apabila kita sebagai pembisnis atau entrepreneur, berarti kita membutuhkan informasi tersebut untuk apa? Untuk menganalisis bagaimana eh, informasi ini juga kita sebagai pengambilan keputusan untuk keberlanjutan usaha yang akan kita capai atau goals dari perusahaan itu apa atau goals dari bisnis kita bagaimana. Itu nanti dengan adanya sistem informasi kita akan memperoleh atau menampung informasi-informasi ini untuk kita analisis dan kita sebagai pengambilan keputusan. Tentu dalam tujuan informasi ini dalam suatu perusahaan itu kita ketahui ada sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen. Ini merupakan eh, dua hal yang tentu berbeda dalam suatu perusahaan, yang mana kita ketahui bahwa sistem informasi akuntansi berarti itu berhubungan dengan bagaimana laporan-laporan dari perusahaan yang ininya nantinya kita analisis sebagai pengambilan keputusan oleh manajerial. Nah, sedangkan sistem informasi manajemen ini tentu ini dapat dilihat dari beberapa aspek manajerial dari perusahaan, yang mana notabene tidak cuma laporan atau data laporan, tetapi banyak hal dalam hal ini maupun dilihat dari internal maupun eksternal dalam sistem dalam pengelolaan perusahaan untuk mengambil informasi-informasi yang mana digunakan untuk pengambilan keputusannya. Nah, ini merupakan tujuan dalam memahami sistem informasi manajemen. Kalau teman-teman ketahui bahwa dalam hal ini tentu ini sangat penting untuk kita untuk memahami dan mengenal untuk sistem informasi manajemen ini untuk pengambilan keputusan, sehingga ini sebagai pengendali dari perusahaan. Pengendali dari perusahaan ini tentu harus sangat bertanggung jawab atas pencapaian dari perusahaan tersebut, atau dapat kita katakan harus sesuai dengan visi misi perusahaan tersebut. Mungkin itu yang terkait tujuannya, Bu. Baik, tadi sudah disampaikan dari Bu Aktuka ya terkait dengan tujuan sistem informasi itu tadi yang berhubungan dengan suatu perusahaan begitu ya Bu. Nah, kalau cara pembuatan ataupun bagaimana cara membuat nih sistem informasi sendiri terkait dengan manajerial dalam satu perusahaan itu mungkin bisa disampaikan dari Bu Titin terkait tentang bagaimana cara untuk membuat satu sistem informasi dalam satu perusahaan. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Bu Aktuka bahwasanya jenis-jenis ataupun terkait dengan tujuannya pastinya akan berkaitan dalam suatu organisasi atau manajerial dalam organisasi tertentu. Begitu ya Bu Titin. Silahkan mungkin Bu Titin bisa disampaikan. Ya, terima kasih Bu Erlinda. Sebenarnya tadi sudah disinggung nih dengan Bu Erlinda bahwa sistem, kalau berbicara sistem, kita sendiri manusia adalah sistem. Sebenarnya kalau sistem informasi sebelum sekarang di era digital, saya yakin setiap organisasi perusahaan sudah ada sistem informasi. Artinya karena organisasi itu sendiri adalah sistem, maka tentu di dalamnya informasi, komunikasi itu dijalankan. Hanya saja kemudian dengan perkembangannya saat ini dengan teknologi, terutama teknologi digital, akhirnya mau tidak mau ya siap tidak siap perusahaan, organisasi baik itu yang non bisnis maupun yang bisnis akhirnya memang harus adaptif terhadap perubahan ini. Mau tidak mau memang harus membangun sistem informasi yang berbasis digital atau sistem informasi yang berbasis komputer. Nah, untuk bisa menerapkan itu memang yang pertama adalah adanya pembagian yang jelas. Ya, jadi organisasi menyusun atau membagi fungsi-fungsi aktivitasnya. Kalau dalam manajemen itu kita mengenal ada fungsi keuangan ya,
kemudian pemasaran, SDM, dan lain sebagainya. Jadi tiap fungsi dalam perusahaan itu harus jelas, termasuk juga memberikan otorisasi atau memberikan kewenangan. Karena ada perusahaan yang membagi menjadi divisi atau menempatkan eh, orang pada posisi tertentu tapi tidak memberikan kewenangan. Artinya ini terkait dengan pengendalian organisasi, ya, otorisasi, kemudian tadi memberikan fungsi kepada tiap-tiap bidang itu. Kemudian yang kedua juga pengendalian terhadap dokumen. Ya. Jadi memang karena kalau teknologi digital, teknologi komputer itu kan tidak sesuatu yang tidak terlihat, maka bagaimana mendokumentasikan data atau informasi itu selain secara digital tentu juga eh, apa masih membutuhkan secara manual. Ya. Kemudian juga pengendalian pengendalian terkait dengan tanggung jawab aset, ya, dan juga praktek manajemen. Nah, ini tentu dimulai dari kalau berbicara tentang manajemen tentu kita tidak bisa lepas dari fungsi manajemen, ya, mulai dari perencanaan, ya, baik perencanaan segala segala fungsi sampai dengan pengorganisasian, ya, pengarahan sampai dengan kontrol. Kemudian tentu juga harus ada pusat pengendali informasi, ya, karena tadi eh, karena sifatnya yang digital, computerized gitu tidak bisa terlihat, maka eh, pusat pengendali dalam organisasi itu penting. Banyak kasus saat ini, nggih, beberapa waktu yang lalu banyak sekali pembobolan data. Ini mungkin lemahnya eh, apa namanya pengamanan data. Nah, bahkan skalanya bukan lagi skala perusahaan kecil tapi negara. Nah, ini yang kemudian mungkin menjadi PR bagi kita akademisi, ya, terutama perguruan tinggi yang memang expert di bidang teknologi komputer ini untuk bisa mencari solusi, ya, agar cybercrime ini bisa diminimalisir. Syukur kalau bisa dihilangkan. Saya kira itu, Bu Erlinda. Baik, terima kasih sudah cukup jelas ya Bu Titin, tadi sudah disampaikan juga terkait memang fenomena yang terjadi ataupun mungkin yang kasus-kasus yang saat ini bersinggungan dengan sistem informasi itu sangat amat rumit gitu ya Bu. Kalau misalkan memang kita walaupun dari jurusan manajemen ataupun akuntansi ataupun bisnis tidak memahami tentang sistem informasi, itu pun juga nanti akan berdampak buruk juga bagi kita semuanya, baik itu diri sendiri ataupun suatu organisasi. Baik, mungkin terkait dari definisi, pengertian, tujuan tadi sudah sangat lengkap sekali. Alangkah baiknya sebelum kita akhiri, mungkin bisa disampaikan beberapa contoh gitu Bu, ataupun beberapa penerapan implementasi yang sudah pernah diterapkan di baik itu mungkin di universitas sains dan teknologi komputer dalam pelaksanaan pembelajaran sistem informasi, kemudian ataupun mungkin dari Bu Titin juga selaku dari perguruan tinggi mitra gitu ya Bu, untuk contoh hal-hal kecil ataupun kasus dari pelaksanaan ataupun implementasi dari mata kuliah sistem informasi ini yang bisa ataupun yang sudah pernah diterapkan di perguruan tinggi gitu mungkin. Silahkan mungkin dari Ibu Aftuko terlebih dahulu dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Kita silahkan Bu. Bu Linda. Baik, untuk kolaborasi ini merupakan pintu awal dari Prodi S1 Manajemen, khususnya di kita sebagai pengusul di Universitas Sains dan Teknologi Komputer, dan kita bekerja sama dengan mitra STE Studi Ekonomi Modern. Tentu ini merupakan suatu hal yang harus kita syukuri karena kita dapat berkolaborasi ini yang mana menambah wawasan nantinya mahasiswa maupun kita sebagai dosen. Tentu dalam hal ini manfaat yang kita peroleh karena kita baru pertama kali menjalankan kolaborasi ini, tentu kita akan memperoleh
bagaimana pengetahuan di Universitas Sains dan Teknologi Komputer dengan prodi prodi S1 Manajemen di SE Studi Ekonomi Modern. Di sini antara dosen pengusul tentunya dengan dosen mitra harus mampu mengembangkan sistem yang mana harus efektif dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Mahasiswa pun harus mampu memahami dan menjelaskan terkait sistem informasi manajemen yang nantinya ini dibahas oleh kita sebagai dosen kolaborasi ini. Tentu dalam hal ini kita dapat memberikan terkait penjelasan konsep sistem informasi manajemen yang mulai berawal dari secara tradisional dan nantinya berbasis dengan komputer. Di sini kita akan menyediakan wawasan praktis tentang teknologi baru dan implementasi di lapangannya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Titin tentang cyber, yang nantinya kita juga akan membahas terkait eh, pengumpulan data melalui sistem informasi ini melalui aplikasi. Ada nanti yang akan kita bahas yang mana kalau kita lihat dalam pembelajaran kita nanti akan membahas terkait teknologi informasi dengan keunggulan bersaingnya di era sekarang ini yang kita ketahui pada era ini era digital. Jadi mahasiswa nanti harus mampu menjelaskan, memahami, menganalisis bagaimana teknologi informasi ini mampu digunakan untuk ajang keunggulan bersaing kita secara tentunya di era digital ini. Dan kita nantinya akan memberikan strategi manajemen yang untuk berfokus di masa depan dalam bisnis kita maupun dalam dunia perusahaan. Dan tentunya nanti ada kita mempelajari terkait TQM, yaitu nanti berfokus dari pelanggan, kita harus mampu menganalisa bagaimana sistem informasi ini diterapkan untuk menganalisa kebutuhan pelanggan atau menganalisa kebutuhan masyarakat saat ini. Adapun kita sudah menyinggung bahwa sistem informasi manajemen ini tentu nantinya kita akan menggali data tersebut, menggali informasi tersebut untuk nantinya dianalisis pengambilan keputusan oleh manajerial. Yang nanti kita juga membahas tidak hanya terkait mungkin sistem informasinya saja, tetapi kita terkait implementasi dari e-bisnis teknologi tersebut bagaimana hingga keamanan bahkan etika dalam menggunakan sistem informasi manajemen. Di sini tentu saya dan Bu Titin akan berkolaborasi memberikan yang terbaik untuk mahasiswa dengan adanya kolaborasi PDK tahun 2024 ini pada Universitas Sains dan Teknologi Komputer dan STE Studi Ekonomi Modern. Mungkin itu dari saya. Baik, monggo untuk selanjutnya mungkin dari Bu Titin. Oke. Ya, terima kasih Bu Erlinda. Apa yang disampaikan oleh Bu Aftufah tadi sudah sangat ini ya, terkait dengan bahan kajian kita selama 1 semester untuk program daring kolaboratif ini. Hanya mungkin seperti yang ditanyakan oleh Bu Erlinda tadi, eh, aplikasi ya, atau penerapan sistem informasi ini kalau di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi Modern mungkin lebih mudah kita melihatnya ke sistem informasi akademiknya, atau kalau di kami namanya SIAKAT. Ya. Nah, itu merangkum di situ segala aktivitas stakeholder, dalam hal ini adalah mahasiswa, kemudian dosen, ya, kemudian administratif, ya, itu terangkum di situ. Artinya itu memudahkan dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen kampus, yang mulai dari mahasiswa, eh, misalnya pengambilan mata kuliah, kemudian pembayaran, kemudian bimbingan akademik, bimbingan tugas akhir, magang, dan lain sebagainya tertera di sana. Kemudian jelas kepada siapa mereka harus menghubungi, kemudian alur terkait dengan eh, apa perkuliahan, materi, dan lain sebagainya juga bisa
dilihat di sana, termasuk juga pembayaran, bahkan sampai dengan penilaian. Bahkan ada juga untuk sistem evaluasi. Jadi ada mahasiswa yang tidak puas dengan layanan baik oleh dosen atau administratif, ini bisa disampaikan di sana. Jadi ini contoh aplikasi sistem informasi ini dari satu sistem informasi akademik ini saja bisa bisa menghandle banyak kegiatan. Jadi ini sudah menghemat dan juga akhirnya kegiatan aktivitas di kampus itu menjadi efektif seperti itu. Monggo Bu Erinda saya kembalikan. Baik, terima kasih. Berarti sebenarnya untuk sistem informasi ini sudah melekat ya Bu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa gitu. Tanpa kita sadari, kita pun sudah mengetahui ataupun sudah pernah menjalankan terkait dengan sistem informasi ini. Baik dalam pelaksanaan mungkin yang sudah tadi yang diimplementasikan atau dilaksanakan di STI Studi Ekonomi Modern itu sudah ada namanya aplikasi Siakat yang memang untuk merangkum atau dalam segala aktivitas akademik itu sudah terangkum dalam Siakat, aktivitas Siakat ini. Baik, sebelum kita masuk pada kesimpulan ini, Bu Aftuka dan juga Bu Titin, ada beberapa pertanyaan, mungkin dua pertanyaan yang mungkin tadi belum disampaikan dari Bu Aftuka ataupun dari Bu Titin. Gitu, ya. Untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya untuk mahasiswa bisnis ataupun manajemen, kompetensi utama itu apa Bu yang harus dimiliki oleh para mahasiswa sebelum masuk pada mata kuliah sistem informasi manajemen ini? Mungkin basicnya ataupun belum punya ataupun belum memiliki pemahaman ataupun belum memiliki keterampilan terkait dengan sistem informasi. Lantas kompetensi utama apa yang harus dimiliki? Baik itu mungkin terutama dari mahasiswa berlatar belakang manajemen ataupun bisnis. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Bu Titin, gitu silahkan. Ya, untuk mata kuliah sistem informasi manajemen ini ada memang capaian yang ingin dicapai, yang ingin apa namanya bisa diterapkan atau dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama tentu dalam penguasaan konsep. Ya, jadi konsep ini kan suatu hal yang mendasar. Jadi memahamkan konsep terutama tentang konsep eh, sistem informasi, kemudian kebutuhan informasi, ya, terutama dalam aktivitas manajerial, ya, aktivitas manajemen. Kalau bicara tentang aktivitas manajerial itu kan termasuk bisnis masuk di dalamnya, ya. Jadi tidak hanya mahasiswa manajemen saja, dan bagaimana informasi yang dihasilkan dari sistem informasi itu berguna terutama untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang kedua, selain tadi penguasaan konsep adalah memunculkan apa namanya kemandirian. Ya. Jadi harapannya sistem informasi itu memang eh, mahasiswa dan tidak hanya mahasiswa tapi juga siapapun orang yang mengaplikasikan sistem informasi ini lebih lebih apa namanya mandiri, yang memanfaatkan sistem informasi terutama yang berbasis teknologi itu untuk tadi aktivitas atau pengelolaan organisasi dan juga bisnis. Dan yang terakhir adalah tentu mampu mengoperasikan. Harapannya tadi minimal yang paling mudah misalnya kalau di STI Studi Ekonomi Modern tadi adalah bagaimana mahasiswa itu menguasai cara kerja siakat. Ya, karena eh, realitanya ada juga mahasiswa yang semester pertengah akhir itu eh, masih ini ya, masih bukan gaptek, tapi memang mungkin mereka tidak tidak familiar yang memanfaatkan sistem informasi akademik ini untuk kegiatan atau untuk aktivitas akademik. Jadi harapannya itu yang pertama adalah
penguasaan konsep tentang sistem informasi manajemen, kemudian memiliki kemandirian dalam apa ya namanya eh, mendukung dan juga menyediakan terkait dengan informasi berbasis teknologi, dan yang terakhir adalah mampu mengoperasikan sistem informasi untuk aktivitas manajemen. Saya kira itu Bu Erlinda. Baik, Barangkali Bu Aftukah ingin menambah. iya. Dari Bu Titin tadi yang disampaikan ya Bu, berarti terkait dengan memang walaupun mungkin mahasiswa bisnis ataupun manajemen terkait kadang-kadang kalau kita mendengar teknologi itu kan sudah ini ya Bu, minder dulu ya Bu, apakah saya bisa gitu untuk melakukan ataupun mengaplikasikan itu. Tapi ternyata memang harus ada yang namanya kemauan tadi yang disampaikan Bu Titin, kalau misalkan kita mau pasti nanti mampu, pasti akan bisa mengoperasikan minimal orang bisnis atau manajemen itu harus bisa mengoperasikan gitu ya Bu. Nah, terkait dengan sistem informasi yang paling mudah yaitu yang ada di sekitar kita terlebih dahulu. Kemudian untuk yang selanjutnya ini untuk Bu Astuko terkait dengan implementasi ketika nanti mahasiswa yaitu para mahasiswa masuk dalam dunia kerja ataupun dalam suatu organisasi nih Bu, dalam suatu perusahaan. Apakah mata kuliah sistem informasi manajemen ini nanti bisa diterapkan ataupun bisa dilaksanakan menjadi ilmu penting gitulah yang harus dimiliki oleh para mahasiswa itu. Silahkan Bu Astuka. Nah, untuk kita di perkuliahan semester ini di sistem informasi manajemen ini tentu kita memfokuskan terlebih dahulu Bu, itu bagaimana mahasiswa mampu memahami. Nah, dalam arti memahami di sini kita harus harus mengetahui bahwa mahasiswa di sini memahaminya bagaimana. Kita harus tahu mahasiswa ini mampu menjelaskan terkait sistem informasi manajemen. Jadi poin intinya itu kita tahu mahasiswa itu tahu menjelaskan, menganalisis dari mata kuliah sistem informasi manajemen, sehingga nantinya tentu dalam hal ini akan memperoleh hal-hal atau yang disampaikan Bu Titin tadi sebagai ajang mahasiswa mengolah pengambilan keputusannya dan dalam hal kemandirian dalam proses dia mengimplementasikan sistem informasi manajemen. Sedangkan karena ini program kita kolaborasi, Bu Linda, Bu Titin, kita memang memfokuskan mahasiswa kita tentu memang harus paham akan teknologi saat ini dan kita memfokuskan bagaimana mahasiswa ini mampu menjelaskan pentingnya dari peranan teknologi informasi untuk kita gunakan dalam pertama pengambilan keputusan, kedua untuk menerapkan keberhasilan bisnis yang nantinya di sini kita mengajarkan bagaimana penggunaan sistem informasi ini dapat memberikan keamanan kita dan mendasari pada etika-etika yang digunakan. Jadi kita memang lebih terkonsepnya, Bu Linda, Bu Titin, kita lebih terkonsep pada eh, bagaimana memanfaatkan sistem informasi manajemen agar digunakan untuk lebih baik dengan prosedur dengan mampu memberikan keamanan, mampu memberikan dimensi dan tren isu sosial, bahkan etika dalam penggunaannya, sehingga nantinya mahasiswa ini diajarkan untuk menganalisis pengambilan keputusan yang lebih baik dari data-data yang telah yang ada di saat ini, yaitu teknologi yang kita gunakan saat ini. Mungkin lebih seperti itu, Bu Linda. Baik, mungkin dari Bu Titin apakah ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup Bu Erlinda. Baik, terima kasih. Mungkin itu tadi beberapa pertanyaan yang mungkin sering dipertanyakan gitu ya dari mahasiswa
utama mahasiswa yang berlatar belakang bisnis ataupun manajemen terkait apa sih pentingnya dari mata kuliah sistem informasi. Walaupun berlatar belakang bisnis, tetapi bagi mahasiswa dan rekan-rekan sekalian pendengar, ini sangat penting mata kuliah ini yang nantinya akan bisa diimplementasikan ketika sudah terjun dalam dunia kerja ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu nggih, Ibu Astuka dan juga Ibu Titin. Mungkin ini kita sudah masuk pada sesi akhir untuk sesi diskusi kita kali ini, yaitu terkait definisi ataupun pengenalan utama dari mata kuliah sistem informasi manajemen. Untuk selanjutnya mungkin dari masing-masing, baik dari Bu Astuka dan juga Bu Titin, silahkan disampaikan kesimpulan dari yang kita bahas ataupun yang kita diskusikan pada siang sampai dengan sore. Silahkan. Baik, Dimulai dari Bu Astuka terlebih dahulu. baik. Untuk perkuliahan ini, karena kita berkolaborasi, maka saya harap mahasiswa di Universitas Sains dan Teknologi Komputer dan mahasiswa di STI Studi Ekonomi Modern mampu berkolaborasi juga atau menangkap apa yang kita nantinya dijelaskan. Nah, pada kolaborasi ini tentu kita didukung oleh program kolaborasi oleh program PDK yang mana tahun 2024 ini kita harus mampu atau mahasiswa nantinya harus mengikuti perkuliahan melalui SPADA. Jadi kita memang sudah mempunyai sistem akademik, namun sistem akademik ini tetap terus berjalan dan mahasiswa juga harus mengikuti perkuliahan nantinya di SPADA. Jadi saya harap dari mahasiswa ini mampu mengikuti atau mempelajari dan membuka akun SPADA-nya di masing-masing mahasiswa dan bagaimana mempelajari dan bagaimana nantinya kita akan menjelaskan perkuliahan sistem informasi manajemen ini di akun SPADA. Mungkin begitu penjelasan dari saya. Saya berharap kolaborasi ini akan membawa dampak yang baik oleh universitas dan oleh mahasiswa yang tentunya kita akan sharing terkait knowledge yang telah kita peroleh. Mungkin begitu, Bu Linda, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang sudah kesimpulan dan juga informasi lengkap terkait pelaksanaan PDK pada semester kali ini ya Bu Astuka. Untuk selanjutnya silahkan disampaikan kesimpulan yang bisa disampaikan dari Bu Titin Hargiatni. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya kesimpulan dari Bu Aftukoh tadi udah sangat final ya, Bu. Ya mungkin sedikit menambahkan bahwa karena ini program kolaboratif, harapannya memang karena kolaborasi itu berarti interaksi, harapannya kami sebagai dosen, baik dosen pengusul maupun mitra dan juga mahasiswa dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer maupun dari kami STI Studi Ekonomi Modern ini mendapatkan manfaat ya, yang luar biasa, terutama terkait dengan materi kita tentang sistem informasi manajemen dan kami juga berharap nanti barangkali juga dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer ini karena memang expertnya di komputer, ini kami bisa mendapatkan tambahan pengetahuan terkait dengan misalnya aplikasi yang bisa digunakan. Ya, aplikasi itu tentunya terkait dengan sistem informasi ya dalam eh, manajemen gitu. Dan mungkin konklusinya adalah bahwa sistem informasi manajemen ini kan sebenarnya infrastruktur digital ya, baik itu yang computerized, yang digunakan untuk mengelola dan eh, mengelola data dan juga informasi yang semuanya adalah untuk mempermudah kegiatan manajerial atau manajemen, baik itu untuk organisasi maupun bisnis, dan semuanya diarahkan pada pencapaian tujuan. Demikian pula eh, program ini juga merupakan sebuah sistem, harapannya sistem yang kita bangun ini juga nanti kolaboratif dan bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Saya kira itu Bu Erlinda.
Baik, terima kasih. Sangat lengkap sekali ya, Bu. Apa yang disampaikan baik dari Bu Aftuka dan juga Bu Titin, ini sudah sangat lengkap dari materi yang kita dapatkan pada diskusi kita kali ini, yaitu terkait mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik rekan-rekan mahasiswa dan juga pendengar sekalian, kita masuk pada sesi akhir pada diskusi kita kali ini. Pada sesi kali ini yaitu terkait definisi dan juga pengertian umum sistem informasi manajemen. Untuk selanjutnya, nantikan sesi-sesi selanjutnya yang pastinya materi-materi yang lebih menarik dan juga dengan kita akan berjumpa kembali dengan dosen-dosen kita yang pastinya expert sekali dalam bidang-bidangnya, baik itu dalam mata kuliah tertentu dan juga mata kuliah yang akan kita lanjutkan. Terima kasih atas partisipasi dari mahasiswa dan juga pendengar sekalian. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.